Baiklah, kita memasuki sesi doa pada malam hari ini. Dan kita mengajak pada seluruh pemirsa jika ada permintaan doa atau ucapan syukur yang ingin di-share kepada kita semua, boleh langsung dituliskan dalam kolom komentar kami dan nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, saya akan menyapa Pendeta Joshua Simbolon. Pendeta ini sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Halo Pendeta, Shalom, selamat Sabat. Halo, selamat hari Sabat. Selamat Sabat Pendeta. Selamat Sabat. Kabarnya gimana Pendeta? Baik? Puji Tuhan, sehat, baik. Baik Pendeta, kita akan sama-sama pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca permohonan doa. Jadi saya akan membacakan permohonan doa dan Pendeta akan memberikan ayat kekuatan ya Pendeta ya. Ya. Baik Pendeta. Baik. Siap Pendeta? Siap. Baik. Ya. Oke, yang pertama itu kita akan sama-sama bacakan. Yang pertama itu datang dari Bapak Dustin A. Mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit, terutama pada kaki kanan. Doakan juga untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya agar boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Edi Pakasi. Mohon doakan saya dan istri yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudari Yunis. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Edina Lase. Mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Win. Mohon doakan saya agar dapat melewati segala pergumulan yang ada secara khusus dalam bidang ekonomi. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, kita telah mendengarkan permohonan doa ya. Saya lihat mayoritas memohon untuk kesembuhan oleh karena sakit yang diderita. Jadi saya ingin bacakan satu ayat penguatan bagi kita bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melewati segala pencobaan. Terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan ayat ini maka kita diberikan penguatan bahwa segala hal yang kita terima, yang kita jalani dalam kehidupan ini, baik itu sakit penyakit dan pencobaan-pencobaan lainnya, itu diberikan tidak melampaui kekuatan diri kita. Tuhan memberikan ataupun mengizinkan hal itu terjadi oleh karena Tuhan tahu kita mampu untuk melewatinya. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa ia akan menuntun kita, memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebabnya marilah kita tetap berpaut kepadanya, memohon akan kasih sayang Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh keluar dari jalan pencobaan tersebut. Itu saja mungkin yang saya boleh berikan. Biasa. Luar biasa Pendeta, amin. Terima kasih banyak Pendeta. Saya akan kembali melanjutkan membacakan ya Pendeta ya, beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Selanjutnya datang dari Ibu Norce. Mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam keadaan sehat dan doakan juga agar dalam pekerjaan kami diberikan kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan kerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Petrus Ginting. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang sakit pada tulang di bagian lengan. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Budi. Mohon doakan kedua anak putri kami dalam hal pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka berdua.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Zebua, mohon doakan anak saya yang sedang mengikuti ujian apoteker, semoga dapat dilalui dengan baik. Kiranya Tuhan menolong, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Agustina, mohon doa untuk anak dan cucu agar mereka semua selalu dalam setiap pergumulan agar menang dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan ayat penguatan bagi kita, terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan ayat ini kita dinasehati bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tetapi kita perlu nyatakan itu di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Tadi saya dengar ada yang khawatir akan apa? Akan hari esok. Jadi kita perlu tidak khawatir, serahkan semua kekuatan kita kepada Tuhan. Maka apa yang kita akan lalui di hari depan itu akan dilindungi dan diberkati. Dan kita akan selalu diberikan perlindungan yang hanya berasal daripada surga. Itu yang mungkin bisa saya berikan kepada saat ini. Amin. Puji Tuhan, pendeta. Terima kasih banyak, pendeta. Kita akan kembali membacakan kembali, pendeta, beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Sekarang datang dari Bapak Edi. Mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam keadaan yang sehat. Kiranya kami diberkati dalam segala usaha pertanian dan perkebunan. Tolong doakan juga supaya kehidupan kerohanian kami dapat semakin membaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Dombek. Mohon doakan agar saya dapat selalu diberikan kesehatan yang baik. Dan untuk keluarga juga. Mohon doakan juga untuk keluarga besar, anak dan cucu semuanya agar dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Veronica. Mohon doakan saya yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Adolfin Pina. Mohon doakan saya agar kesehatan semakin membaik serta dapat tidur dengan lebih nyenyak setiap malam. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Semaun. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian tenggorokan dan menjalani perawatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, ayat selanjutnya saya akan berikan, terdapat dalam Zefanya 3 ayat yang ke-17 berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dengan ayat ini kita ketahui bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Tuhan itu ada selalu di pihak kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Walaupun sekalipun ancaman kegelapan, kuasa kegelapan hendak merusak kehidupan kita. Namun ketika kita berdatang kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Dia akan mengedangkan tangannya, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala kejahatan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan sekalipun yang ingin merongrong kehidupan kita. Itulah mungkin yang bisa saya berikan. Baik, pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk dalam redaksi kami, dan nanti pendeta akan memberikan ayat kekuatan ya, pendeta ya. Baik, pendeta. Saat ini datang dari saudara Sela Saifeto. Mohon doakan adik saya yang akan berangkat ke Jakarta. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Rita Sinaga. Mohon doakan saya agar disembuhkan Tuhan dari segala penyakit yang saya derita. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Selanjutnya dari Bapak Yosep, mohon doakan kami semua dalam satu jemaat agar dapat beribadah dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari saudari Sisilia Nadia Buli. Mohon doakan saya bersama teman-teman saya agar lulus ujian kompetensi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya datang dari Martina Belo. Tolong doakan agar keluarga kami selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, pendeta dipersilahkan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Sebagai ayat penguatan kita pada saat ini, saya bacakan dalam Ulangan 31 ayat 6. Berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan ayat ini, kita tahu pada saat itu bangsa Israel sedang digempur oleh bangsa-bangsa lain. Namun mereka sempat takut dan khawatir. Sebabnya Tuhan katakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau khawatir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal yang sama juga diberikan kepada kita di saat ini. Jangan pernah kita takut dan gentar tentang hari esok dan tentang apa yang sedang membayang-bayangi kita. Hendaklah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon akan topangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita dan Dia selalu meneguhkan kita. Baik dimanapun kita berada, baik dalam perjalanan, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi situasi yang sulit, kita pasti akan dilindungi dan dijagai serta dipelihara. Itulah janji Tuhan bagi kita yang terdapat dalam firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya pendeta ya, akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa, terima kasih banyak pendeta. Selanjutnya saya akan kembali membacakan ya pendeta ya, beberapa permohonan yang sudah masuk. Saat ini datang dari saudara Elsie Francis. Tolong doakan ibu saya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari saudari Tasya. Mohon doakan untuk perkuliahan, ekonomi keluarga, dan tolong doakan agar hari wisuda kami nanti tidak jatuh pada hari Sabtu. Saya sangat ingin orang tua saya merasakan bagaimana hadir di wisuda anaknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari saudari Astri Marcelina. Mohon doakan mama saya, mohon doakan saya juga yang saat ini kurang sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari saudara An, tolong doakan agar adik kandung saya bisa rajin ke gereja dan tidak mengikuti dunia malam lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari saudari Hernawati S, mohon doakan saya supaya mendapat pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, terus ayat kekuatan pada saat ini saya akan bacakan yang terdapat dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26, berbunyi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan ayat ini kita diajarkan, dinasihati bahwa sekalipun dunia ini sekalipun akan lenyap, atau bahkan cobaan-cobaan itu yang terjadi selalu menggerang dalam hidup kita, ingat, gunung batu kita, tempat perlindungan kita, itu tetap kekal selama-lamanya, yaitu melalui Allah sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, agar kita boleh memperoleh perlindungan. Gunung batu itu apa? Gunung batu itu artinya adalah perlindungan yang kokoh dan tidak akan tergoyahkan. Jadi apapun kekhawatiran kita, apapun yang kita pikirkan, hendaklah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon akan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Luar biasa, puji Tuhan pendeta. Terima kasih banyak pendeta. Kita akan kembali lagi membacakan beberapa permohonan sudah masuk. Saat ini datang dari Bapak Sugiantoni. Mohon doakan saya, saat ini sedang sakit di bagian kaki. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Doakan juga rencana perjalanan saya menuju ke tempat kerja. Semoga Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Selanjutnya datang dari Bapak Sucipto, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam pengobatan karena sakit batuk dan sesak nafas. Kiranya Tuhan menolong untuk menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya, kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Wulung, mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Oma Vince, mohon doa agar saya selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga untuk anak dan cucu saya agar selalu sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, pendeta dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Baik, saat ini kita akan bacakan ayat penguatan selanjutnya dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jelas ya ayat ini bahwa kita hanya bisa bertanggung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kita, yang bisa memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, namun kekuatan rohani, mental, dan lain sebagainya. Tuhan akan berikan kepada kita dan Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Jadi kiranya kita selalu bergantung kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena segala perkara yang ada di dunia ini, itu akan kita bisa lalui, itu akan kita bisa tempuh, hanya berasal daripada campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk ya pendeta ya. Saat ini datang dari saudara Andrew. Mohon doakan saya bersama 3 partner skripsi saya agar kami boleh menjalani skripsi kami dengan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Evilaloan Laloan. Tolong doakan anak-anak dan cucu-cucu kami agar kenal Tuhan Yesus, membaca firman dan pelaku firman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari EUDR Anugrah. Tolong doakan bapak saya dalam pemulihan, baru selesai operasi di bagian kepala. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu San, mohon doakan Tante Selvi dan Sugianto Halim yang masih kurang sehat. Semoga Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudara Markus, mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit agar dapat dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Baik pendeta, kami persilakan untuk mendoakan seluruh permohonan doa yang telah masuk dalam redaksi kita pada malam hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami puji dan hormat nama-Mu Tuhan, sungguh besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam Sabat yang indah ini Tuhan, kami boleh terhubung melalui TV Hope Channel dengan ibadah Vesper pada malam hari. Telah dibacakan tadi permohonan-permohonan doa dari setiap umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya berkati permohonan-permohonan telah dilayangkan. Berkati juga yang belum sempat menuliskan permohonan doa Tuhan. Biarlah Tuhan berkati juga. Berkati yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring lemah, di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan kiranya jamah tubuh mereka, agar mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Memberkati anak-anak, orang-orang muda yang dalam pendidikan, dalam menyusun skripsi. Tuhan kiranya berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, tepat waktu, dan bahkan mereka boleh meraih cita-cita mereka. Memberkati orang-orang muda juga yang sedang mencari teman hidup atau pasangan hidup. Tuhan kiranya tunjukkan mereka Tuhan jodoh yang sepadan, seiman kepada mereka.
agar mereka boleh berbahagia dan bersuka cita. Memberkati orang-orang tua, orang-orang lansia, Tuhan kita berikan kepada mereka kebahagiaan, kesehatan sepenuhnya Tuhan. Berbahagia beserta keluarga-keluarga mereka. Memberkati juga orang-orang yang sementara hendak menempuh perjalanan jauh. Tuhan kiranya berkati dalam perjalanan mereka baik di darat, laut, atau bahkan di udara. Tuhan kiranya berkati mereka, selindungi mereka, jaga mereka, tibakan mereka di tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Memberkati juga orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya tunjukkan kepada mereka pekerjaan yang tetap, untuk mereka boleh kerjakan dan untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupan mereka Tuhan. Baik yang sedang mengalami kesusahan dalam hal finansial, Tuhan kiranya berkati, tunjukkan jalan keluar Tuhan, agar mereka boleh bangkit kembali untuk melakukan pekerjaan ataupun melakukan segala upaya, agar boleh dikendalikan dan boleh kembali bangkit dan mereka boleh hidup layaknya umat-umat Tuhan yang berbahagia dan terberkati. Memberkati semua Tuhan dalam kehidupan kami bila mana kami menghadapi segala rintang dan cobaan. Sebagaimana firman Tuhan tadi sudah dibacakan, bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak akan melebihi akan kekuatan-kekuatan kami. Itu nyata dalam hidup kami, dan itu sebabnya kami datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, topangan tangan Tuhan, agar mengangkat kami untuk boleh kami tetap teguh dan kami boleh tetap berdiri tegak untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebabnya Tuhan kita berkati semua agar kami boleh selalu melakukan hal-hal yang untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama. Kami naikkan segala puji syukur kepada Tuhan, terlebih khusus ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga tidak menghalangi akan doa-doa kami, bahkan berkat-berkat Tuhan yang akan tercurah bagi kami. Terima kasih, doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu tunggal, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.